Halo insan cerdas, salam sehat, salam luas, berwawasan. Bertemu lagi kita di ruang pembelajaran materi IPS dengan pembahasan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia terdiri dari ikan, terumbu karang, hutan mangrove, tambang, transportasi laut, keindahan pantai, dan pertahanan laut. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 16.000 pulau dan terkenal akan kekayaan keanekaragaman hayati laut dengan berbagai spesies ikan, spesies rumput laut, dan spesies biota terumbu karang. Potensi kemaritiman Indonesia mempunyai fakta sebagai berikut. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan dan memiliki garis pantai terpanjang kedua dunia setelah Kanada. Jumlah produksi perikanan Indonesia menempati urutan ketiga dunia. 20% besar sumbangan terumbu karang Indonesia bagi laut dunia. 40 juta orang berkesempatan bekerja di sektor kelautan. Dan baru 10% pemanfaatan cekungan minyak dari 40 cekungan yang ada. Potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan, tetapi ada juga potensi berupa hutan, mangrove, dan terumbu karang di Indonesia. Perikanan. Indonesia merupakan surga perikanan dunia. Dengan luas wilayahnya, Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan. Beberapa komoditas unggulan seperti udang, tuna, rumput laut, dan kepiting menduduki peringkat teratas dunia. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir, dengan menggunakan tambak. Sayangnya, kekayaan alam berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain, berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan pelaku usaha perikanan budidaya tanah air tetap beroperasi di tengah COVID-19. Estimasi panen komoditas sektor perikanan mencapai 450.000 ton sepanjang April hingga Juni 2020. Hutan bakau. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat pasang, hutan ini digenangi oleh air laut. Saat surut, hutan ini bebas dari genangan air laut. Hutan mangrove atau hutan bakau memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi ekosistem hutan, air, dan alam sekitarnya. Fungsi atau manfaat hutan bakau dapat ditinjau dari sisi ekologis dan ekonomis. Manfaat hutan bakau. Hutan bakau menyerap karbon 5 kali lebih banyak daripada hutan di daratan. Hutan bakau, karena akarnya yang padat, dapat menahan abrasi dan erosi. Hutan bakau dapat menjadi penjernih air dan penyaring air asing. Hutan bakau dapat melindungi dan memberi nutrisi bagi hewan ikan dan invertebrata yang hidup di sekitarnya.
Hutan bakau memulai rantai makanan. Daun bakau yang jatuh dan masuk ke dalam air setelah mencapai dasar teruraikan oleh mikroorganisme. Hutan bakau menjadi habitat hewan lain, seperti burung dan kelelawar. Terumbu karang. Istilah terumbu karang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu terumbu dan karang. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef. Secara kasat mata, karang terlihat seperti tumbuhan dan tidak seperti binatang. Padahal, karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Polip yang berjumlah ribuan membentuk koloni dan membentuk dua jenis karang, yaitu karang keras dan karang lunak. Proses pembentukan koloni memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Terumbu karang Indonesia mencapai luasnya 50.875 km persegi. Terumbu karang di Indonesia merupakan 18% luas total terumbu karang dunia dan 65% luas total Coral Triangle. Terumbu karang di Indonesia menyimpan 590 spesies karang keras. Terumbu karang di Indonesia terdapat populasi ikan dan biota laut. Manfaat terumbu karang secara ekonomis. Pertama, terumbu karang sebagai sumber makanan. Terumbu karang menjadi tempat hidup dan berkembang biaknya berbagai biota laut. Kedua, terumbu karang sebagai sumber bahan dasar untuk obat dan kosmetik. Berbagai jenis alga dimanfaatkan dalam pembuatan kosmetik dan bahan pembungkus kapsul. Ketiga, sumber karang sebagai objek wisata. Keindahan ekosistem terumbu karang membuat takjub wisatawan. Keempat, terumbu karang sebagai sumber mata pencaharian. Keberadaan terumbu karang menunjang perekonomian masyarakat sekitarnya. Kelima, terumbu karang sebagai sumber bibit budaya, di mana berbagai jenis ikan, teripang, dan rumput laut yang hidup di terumbu karang dapat dimanfaatkan sebagai bibit untuk budidaya. Manfaat terumbu karang secara ekologis. Pertama, terumbu karang sebagai penunjang kehidupan. Sebagai sebuah ekosistem, secara langsung terumbu karang menjadi penunjang kehidupan berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kedua, sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Terumbu karang menjadi ekosistem dengan biodiversitas yang tertinggi dibanding ekosistem laut lainnya. Ketiga, terumbu karang sebagai pelindung pantai dan pesisir. Terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau merupakan ekosistem yang saling terkait dalam melindungi pantai dan daerah pesisir. Keempat, terumbu karang dapat mengurangi pemanasan global. Gas karbon dioksida selain diserap oleh hutan juga diserap oleh air laut. Melalui reaksi kimia dan batuan karang, karbon dioksida akan diubah menjadi zat kapur. Manfaat terumbu karang secara sosial ekonomi. Pertama, terumbu karang sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Terumbu karang bermanfaat dalam kegiatan pendidikan, terutama untuk mengenal ekosistem pesisir, mengenal tumbuhan dan hewan laut, dan pendidikan cinta alam. Selain itu, terumbu karang berperan juga sebagai sarana penelitian. Kedua, terumbu karang sebagai sarana rekreasi masyarakat. Terumbu karang dengan keindahannya dapat dijadikan sarana rekreasi oleh masyarakat. Insan cerdas dengan mempelajari terumbu karang ini, maka berkakirlah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia.
Pembahasan ini akan kita selesai di sini dan akan ketemu lagi dengan pembahasan yang berikutnya di lain waktu dengan pertemuan yang lebih menarik. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap luas berwawasan.